Pernah dengar nama Jeffrey Epstein? Nama ini kembali meledak di internet dan media global setelah jutaan dokumen rahasia yang selama bertahun-tahun terkunci akhirnya dibuka ke publik. Dokumen-dokumen ini bukan sekadar arsip lama, isinya berpotensi mengguncang peta kekuasaan dunia. Tapi sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Mari kita bedah pelan-pelan. Jeffrey Epstein dulunya dikenal sebagai pengusaha super kaya di Amerika Serikat. Gaya hidupnya mewah, jet pribadi kemana-mana, dan lingkar pertemanannya berisi orang-orang paling berpengaruh di dunia. Presiden, pangeran, miliarder, hingga selebritas papan atas. Namun di balik citra elite tersebut, Epstein menjalankan kejahatan yang sangat gelap. Ia diduga mengelola jaringan perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap perempuan muda. Banyak di antaranya masih di bawah umur. Pulau pribadinya disebut-sebut menjadi lokasi utama kejahatan itu berlangsung, jauh dari pengawasan hukum. Pada tahun 2019, Epstein akhirnya ditangkap oleh otoritas Amerika Serikat. Dunia menunggu persidangan yang diyakini bisa membuka tabir besar kekuasaan dan kejahatan. Tapi harapan itu runtuh ketika Epstein ditemukan meninggal di sel penjara sebelum sidang dimulai, sebuah kematian yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Masuk ke awal tahun 2026, publik kembali dikejutkan. Pemerintah Amerika Serikat resmi merilis sekitar 3,5 juta halaman dokumen rahasia terkait kasus Epstein. Pembukaan ini dimungkinkan oleh undang-undang baru bernama Epstein Files Transparency Act, yang mendorong transparansi penuh atas kasus-kasus kejahatan besar yang selama ini tertutup. Dokumen tersebut bukan hanya laporan polisi. Di dalamnya terdapat email pribadi, foto, rekaman video, catatan penerbangan, hingga kesaksian yang selama ini tidak pernah dilihat publik. Dan disinilah kontroversi besar muncul. Sejumlah nama tokoh dunia ikut tercantum dalam berkas tersebut. Dari politisi seperti Donald Trump dan Bill Clinton, hingga pengusaha dan figur publik ternama lainnya. Namun satu hal penting perlu ditegaskan, munculnya nama dalam dokumen ini tidak otomatis berarti terlibat kejahatan. Sebagian nama tercantum sebagai saksi, kontak sosial, penumpang pesawat, atau bahkan hanya disebut dalam laporan pihak ketiga yang belum tentu terverifikasi. Hingga saat ini, aparat penegak hukum menegaskan belum ada tuntutan pidana baru terhadap nama-nama besar yang beredar di publik. Meski begitu, perilisan dokumen ini tetap dianggap sebagai langkah bersejarah. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membuka fakta bagaimana jaringan kekuasaan, uang, dan pengaruh bisa melindungi kejahatan selama bertahun-tahun. Kasus Epstein bukan sekadar skandal kriminal biasa. Ini adalah cermin gelap sistem kekuasaan global. Pertama, dokumen ini menunjukkan bahwa kejahatan berskala besar jarang berdiri sendiri. Epstein bisa beroperasi selama puluhan tahun bukan hanya karena uang, tapi karena akses ke elite, orang-orang yang berada dekat dengan pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan hiburan. Kedua, kematian Epstein sebelum persidangan menciptakan lubang besar dalam proses keadilan. Banyak korban kehilangan kesempatan untuk mendengar kebenaran di pengadilan. Dokumen yang dirilis sekarang seolah menjadi pengadilan publik yang tertunda bertahun-tahun. Ketiga, rilis dokumen ini menguji kedewasaan publik. Ada risiko besar bahwa transparansi berubah menjadi perburuan sensasi. Jika masyarakat langsung menghakimi tanpa proses hukum, maka tujuan keadilan justru bisa melenceng. Namun di sisi lain, dokumen ini juga menjadi peringatan keras. Status, kekayaan, nama besar tidak boleh menjadi tameng kejahatan. Transparansi bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan sistem tidak lagi melindungi pelaku dan mengabaikan korban. Pada akhirnya, inti dari semua ini bukan soal siapa yang terkenal, tetapi siapa yang bertanggung jawab.